Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi qad an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat di dalam kehidupan kita. Yang di dalam akhir surah Al-Kahfi dijelaskan, "Laukana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau lautan semua isinya kita pakai untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, lanafidal bahru, maka sungguh akan kering lautan itu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai nikmat Allah itu ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun air laut itu didatangkan berkali-kali lagi, habis air lautan itu menulis nikmat Allah. Kering lautan itu didatangkan lagi berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali, itu tidak akan habis menulis nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang terbesar adalah nikmat keimanan, nikmat Islam yang kita rasakan hari ini, yang melewati kampung-kampung kita, masuk di pelosok rumah kita. Itu bukan dibawa oleh angin, bukan diterbangkan oleh kabar berita, bukan hanya dibawa oleh tiupan-tiupan angin, tetapi Islam itu diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para keluarga beliau, dan para pengikut dan para waliullah. Sidang jamaah Pandrita TV yang senantiasa dirahmati, diberkahi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Rasulullah dan para sahabatnya, para pengikut beliau, para ulama-ulama, rela meneteskan keringat, meneteskan air mata, bahkan meneteskan darah demi perjuangan agar Islam bisa sampai kepada kita semua, sehingga kita bisa mengetahui jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Para pemirsa Pandrita TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, yang dibawa oleh para pejuang-pejuang, adalah kenikmatan yang sangat besar. Maka perjuangan ulama-ulama kita betul-betul harus kita syukuri, betul-betul harus kita hargai, betul-betul harus kita senantiasa ingat. Kita tahu di Luwu, di Sulawesi Selatan, ada seorang ulama besar yang bernama Datuk Sulaiman. Beliau mengajarkan Islam khususnya di satu tempat yang bernama Patimang. Orang biasa mengenalnya dengan Datuk Patimang, Datuk Sulaiman. Beliau sekitar, kalau tercatat di dalam sejarah, tahun 1593. Beliau datang dengan mengorbankan segala apa yang beliau punya, menafkahkan jiwanya, menafkahkan dirinya untuk Islam. Perjuangan menyebarkan agama agar umat manusia mengetahui jalan keselamatan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menghargai perjuangan beliau, perjuangan yang meneteskan keringat, meneteskan air mata, meneteskan darah, adalah melanjutkan perjuangan beliau mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang telah beliau ajarkan kepada kita. Karena menjadi orang Islam, menjadi orang yang mendapatkan nikmat iman, itu bukanlah orang sembarangan. Harta bisa diberikan kepada sembarang orang. Orang kaya mau dia beriman atau tidak beriman bisa jadi orang kaya. Jadi pejabat diberikan kepada siapa saja. Tetapi untuk nikmat iman dan Islam itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya.
Kalau kita membaca di dalam sejarah, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah 900 tahun lebih, tapi anaknya yang bernama Kan'an dan istri Nabi Nuh sendiri itu tidak dipilih oleh Allah menjadi orang beriman. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya menjadi nabi, menjadi rasul, cucunya menjadi wali-wali. Tetapi bapak, sebagian ulama mengatakan paman beliau sendiri yang bernama Azar, pekerjaannya adalah membuat, menjual, dan menyembah berhala. Kenapa? Karena memang tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi orang beriman. Nabi Muhammad SAW, paman beliau yang sangat berjasa, Abu Talib. Nabi ini kan masih dalam kandungan, sudah meninggal bapaknya Abdullah. Dilahirkan baru beberapa tahun meninggal ibunya Siti Aminah. Dipeliharalah oleh kakeknya Abdul Muttalib. Belum beberapa lama meninggal Abdul Muttalib. Akhirnya beliau diambil oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib lah yang memelihara Nabi dari kecil sampai besar. Apa yang diberikan kepada anaknya itu lebih bagus yang diberikan kepada kemenakannya Muhammad. Ketika Nabi dewasa, diajari Nabi beternak agar Nabi menjadi orang sabar. Diajari Nabi berdagang agar Nabi menjadi orang jujur. Bahkan ketika Rasulullah sudah matang, beliau menikahkan sendiri Rasulullah. Beliau sampai kepada Khadijah agar bisa menikah dengan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Abu Talib rela berdiri di depan demi Muhammad tidak kena batu di belakang. Tetapi hadirin yang berbahagia, yang disebut dengan nikmat iman adalah mahal. Abu Talib meninggal tanpa pernah mengucapkan syahadat. Maka orang yang meninggal tanpa mengucapkan syahadat, finnari khalidina fiha, berada di neraka kekal di dalamnya. Pada hari kematiannya, pada tahun kematiannya itu disebut Amul Husan, tahun kesedihan Rasulullah SAW, karena Rasulullah menitiskan air matanya. Orang yang sangat beliau cintai itu meninggal dan tanpa mengucapkan syahadat. Maka Allah menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memilih siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, kita hari ini diberikan oleh Allah nikmat keimanan. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Kita bukan keluarga para nabi, kita bukan anak nabi, kita bukan cucu nabi, kita bukan bapak dari seorang nabi, kita pun tidak mempunyai perjuangan yang besar untuk agama. Tetapi Allah memilih kita menjadi orang beriman. Kita nikmati betul-betul nikmat ini, kita syukuri betul-betul di dalam hati dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para wali kita, termasuk wali kita Al-Mukarram Datuk Sulaiman. Para pemirsa Pandrita TV dimanapun berada, mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Jangan sampai kita mengaku beriman, tetapi keimanan kita belum diterima oleh Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi imannya tidak diterima. Bagaimana caranya iman kita diterima? Rasulullah menyampaikan kepada kita, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Bahwa iman yang benar adalah kita yakini di dalam hati, kita ucapkan dengan lidah, dan kita amalkan dengan amal perbuatan kita. Bagaimana amal perbuatan kita bisa memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita kepada sesama, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para wali, para guru-guru kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari kekurangan saya sendiri. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.